berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Semangat pagi luar biasa bersuah kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dengan tema kita Why Startups Fail. Anda tentunya bisa berinteraksi di 0811 309 1009, di mana untuk program ini juga disiarkan secara serentak di Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek. Dan juga selamat datang untuk sahabat-sahabat yang ada di Radio Max FM Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur ya. Ini mudah-mudahan dengan program ini juga akan semakin banyak menambah wawasan dan juga naluri bisnis kita, kalau boleh dibilang begitu ya. Karena kita belajar langsung dengan mereka, para pakar-pakarnya yang luar biasa. Dan di Zoom sudah join ini keynote speakernya ada Pak Roni, kemudian ada Pak Andreas, ada Pak Denis, ada Pak Rudi, dan juga ada Pak Yanto Sidik Pratiknyo. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Juga selamat bergabung pada teman-teman di Max FM Waingapu. Luar biasa sekali. Waingapu di Sumba, benar kan? Di Sumba Timur itu. Oh, Sumba Timur, NTT. Ya, itu saya pernah ke sana. Pemandangannya indah, sangat indah, tapi kering. Itu lebih condong ke daerah dataran tinggi atau pantai? Itu dari pantai dekat ke gunung, jadi dari pantai ke bukit-bukit ke gunung-gunung itu sangat dekat. Terus modelnya savana, jadi padang rumput semua di atas itu, sehingga kita bisa melihat susunan batu yang geologis gitu. Keren lah. Iya, cocok ini kalau untuk foto pre-wed gitu ya. Iya, bagus. Seandainya masih bujang gitu. Baik Pak Roni, saya juga ingin sapa Pak Andreas, selamat pagi. Mungkin lagi ada kendala komunikasi nih. Pagi Pak Andreas. Sehat selalu Pak Andreas ya di Medan. Sehat, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kemudian juga ada Pak Rudi. Good morning Pak Rudi. Good morning Pak Panji. Good morning from Jakarta. Good morning. From Jakarta, the capital of Indonesia. Yes sir. Kapan ini ke Manila ini Pak? Tidak boleh travel Pak, because Manila masih tetap ketat, 14 hari harus kuarantin Pak. Oh gitu ya. Sama ini juga di negara kita, kalau datang dari luar harus karantina dulu ini. Betul Pak. Betul. Kemudian selamat pagi untuk Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis. Stay home katanya gitu ya di backgroundnya itu ya. Pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto, Pak Andreas, semuanya. Salam sehat buat kita. Salam Yes, sehat sir. untuk Thank Anda you. juga ini Pak Denis. Kemudian saya sapa juga yang luar biasa senior kita ini Pak Andreas. Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto. Ya, selamat pagi dari Bekasi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Bekasi sekarang ini sudah ini Pak ya, sudah lebih maksudnya itu lebih bersih, lebih baik begitu Pak ya dari beberapa waktu lalu. Oh ya. Karena sempat muncul kayak meme gitu ya, kalau Anda tiba-tiba dari jalan mulus ke jalan yang berlubang, rusak gitu. Nah, ini Anda sudah sampai Bekasi. Itu dulu. Tapi sekarang mudah-mudahan more better gitu ya. Ya, betul. Kemudian saya sapa juga untuk Pak Lukmansa Hardi Galuh. Selamat pagi Pak Lukmansa. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Nanti ada pulang ngobrol dengan jenengan Pak Lukmansa ya, karena kalau nggak salah ini baru pertama kali join, kalau tidak salah ya. Maklum masih muda saya, jadi kadang-kadang agak lupa. Ya, betul. Baik, kalau begitu saya perkenankan terlebih dahulu kepada Pak Roni untuk menyampaikan pembukanya dalam tema kita Why Startup Fail. Kenapa ini Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Pertama, selamat bergabung pada teman-teman di Waingapu Sumba yang baru pertama kali bergabung dengan kita di sini. Dan yang kedua, selamat Hari Pendidikan Nasional kemarin.
karena itu adalah tonggak sejarah yang sangat penting buat kita ketika warga Indonesia atau penduduk Indonesia kemudian sudah bisa menjalani pendidikan yang relatif normal, walaupun untuk ukuran Jawa Timur masih agak berat ini, karena rata-rata lama sekolah itu masih jauh di bawah harapan lama sekolah. Jadi masih jauh dari target 12 tahun. Tentu ini jadi PR buat semua. Wajib belajar masih perlu dioptimalkan berarti Pak ya? Wah, masih berat itu kalau saya lihat angkanya. Gitu. Nah, baik, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita bicara tentang bisnis, itu saya selalu teringat guru strategi yang namanya Michael Porter. Itu selalu mengatakan, jangan pernah bersaing berbasiskan pada uang atau modal. Kenapa? Karena modal itu bisa dicari dengan mudah. Apakah melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui penambahan dana dari investor baru. Jadi itu sangat mudah, kayak begitu. Nah, namun kita juga punya pilihan yaitu teknologi. Nah, Michael Porter juga mengatakan jangan pernah bersaing dengan teknologi sebagai basis. Mengapa? Karena teknologi itu bisa dibeli, mudah dibeli. Siapapun yang punya uang, dia akan dengan mudah membeli teknologi itu. Kita tahu, sampai dengan tahun 1990-an, tekstil Indonesia itu lumayan merajai dunia. Kenapa? Karena teknologi pertekstilan Indonesia jauh lebih baik dari RRT, yang dianggap kualitasnya rendah. Dan komitmen pelaku usaha kita dianggap lebih baik dari India, yang waktu itu shippingnya itu dianggap selalu tidak pernah tepat. Nah, tetapi kemudian terbukti RRT dengan kapasitas dananya dia sanggup untuk menghadirkan teknologi-teknologi terbaru. Hari ini Indonesia pun sudah dibanjiri produk tekstil dari RRT. Dan bahkan agak ekstrim ya, batik itu sudah dibuat batik cetak, ya, atau produk tekstil cetakan bermotif batik dengan harga yang jauh lebih murah. Dan itu tentu tidak baik untuk Indonesia. Kenapa? Mungkin karena para pelaku usaha di sektor pertekstilan pada saat itu sangat mendewakan teknologi. Padahal seiring dengan waktu teknologi itu bisa obsolet. Sedangkan India memperbaiki sistem, kemudahan berusaha dan sebagainya, sehingga hari ini mereka kalau kita bicara tentang rantai pasokan atau supply chain, dari hulu sampai hilir mereka sudah bagus. Bahkan banyak berita bermunculan bahwa Silicon Valley yang ada di California, Amerika Serikat itu secara bertahap berpindah ke India, terutama di sekitar Bangalore. Nah, karena itu saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Michael Porter. Kalau mau bersaing, fokuslah pada manusianya, sumber daya manusia. Sehebat-hebat sumber daya manusia yang kita miliki, kalau kemudian dibajak oleh lawan, itu toh lawan harus tetap membutuhkan waktu, karena manusia itu selalu butuh penyesuaian. Orang hebat seperti apapun ketika dia pindah ke institusi, lembaga, perusahaan yang lain, dia pasti butuh waktu menyesuaikan diri. Padahal di dalam manusia, itu ada risiko yang namanya delay effect, efek terlambat. Diajari sekarang belum tentu minggu depan sudah paham. Yang kedua, menyesuaikan diri itu bisa terus-menerus sehingga orang menghabiskan energi dan waktunya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dia kerja, sehingga dia tidak sempat untuk berprestasi. Ini semua jadi masalah besar. Nah, karena itu untuk mengantar acara ini sengaja saya angkat isu startup. Kenapa? Karena banyak orang yang mendewakan seakan-akan startup itu adalah segalanya, solusi. Ya, startup adalah solusi terbaik yang kita miliki kalau dikelola dengan baik.
Kalau enggak, ya itu hanya menunda persoalan baru. Karena nanti akan muncul isu-isu real di dalam bisnis yang startup tidak bisa terlindungi. Dia hanya boleh diberdayakan. Mau tidak mau dia harus bangkit. Dia harus menghadapi. Dan itu semua basisnya bukan pada sistem, bukan struktur, bukan modal, bukan teknologi, karena semua itu bisa didesain dengan baik, tetapi pada manusianya. Jadi kalau ada perumpamaan, kita menang lomba balap kuda, itu tidak selalu kemenangan atau kekalahan itu disebabkan oleh kudanya atau jokinya. Bisa ada efek-efek lain. Kalau di dunia sepak bola kita tahu, seringkali orang kaget karena kesebelasan kesayangannya itu kalah, bukan karena dia buruk, tetapi karena ada iklim lain, misalnya disuap, dimainkan oleh bandar-bandar. Nah, karena itu, rekan-rekan pendengar semuanya, kalau kita bicara tentang startup, orang-orang yang berusaha ingin memulai sebuah bisnis, maka kita harus memahami bahwa paling tidak 2/3 dari startup itu punya kecenderungan untuk macet atau bahkan mati. Kenapa? Karena ada kegagalan pada saat justru waktu memulainya. Ada 2 kegagalan utama sebetulnya. Yang pertama adalah kegagalan untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang tepat. Jadi pihak-pihak yang tepat. Kalau di dalam bisnis model canvassing yang pernah kita diskusikan juga, itu ada aktivitas usaha apa yang kita lakukan, sumber daya apa yang kita butuhkan, dan siapa saja yang jadi mitra kerja kita. Nah, kita harus mengidentifikasi dengan tepat siapa mitra kerja kita. Nah, kalau kita gagal untuk mengidentifikasi dengan tepat, maka peluangnya kita akan gagal untuk melibatkan mereka. Maka dalam setiap proses bisnis, harus kita identifikasi pada setiap tahapan ini, siapa championnya, siapa yang akan menjadi tokoh sentral penting. Sesederhana, kalau kita pergi ke rumah sakit misalnya, mana yang lebih penting? Dokternya atau perawatnya? Mana yang kemudian lebih penting? Dokter dan perawat atau resepsionisnya dan bagian layanan-layanan yang lain? Nah, ini harus kita pahami karena rumah sakit adalah industri jasa. Jasa kesehatan. Pada saat itu persepsi menjadi sangat penting. Begitu orang masuk melihat ruangannya kelihatan bersih, indah, orang akan nyaman. Belum ketemu dokternya, belum ditangani perawatnya, dia sudah merasa bakal sembuh. Nah, maka masukan-masukan dari mereka ini perlu untuk kita tangkap. Jadi mereka adalah pemangku kepentingan. Kita libatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Salah satu maskapai penerbangan, ketika mereka akan menetapkan atau memilih merekrut cabin crew yang baru, para pramugari dan pramugara yang baru, mereka mengundang perwakilan dari pelanggan yang rutin, sehingga bisa mendapat masukan menurut selera pelanggan siapa atau orang seperti apa yang lebih tepat untuk menjadi cabin crew. Nah, kesalahan yang kedua adalah para pelaku usaha seringkali sangat terpesona dengan adanya peluang yang kelihatan wah di depan mata, sehingga lupa untuk melakukan satu tahapan menjamin risiko, yaitu testing the water, menguji pasar. Makanya itu kalau kita melakukan atau menggunakan pendekatan design thinking, itu selalu ada proses konfirmasi dengan pasar. Kita uji apakah betul desain seperti ini yang mereka mau, apakah betul produk seperti ini yang mereka suka, dan kalaupun jalan, berapa kemauan untuk membayar yang disebut willingness to pay. Nah, 2 hal ini sebetulnya yang seringkali jadi persoalan, sehingga tanpa disadari startup yang orangnya penuh semangat,
timnya bahkan baik, teknologinya ada, semuanya tersedia, modal cukup, tapi rontok. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo pasti masih ingat bahwa Surabaya sekian belas tahun yang lalu ditaburi oleh begitu banyak yang namanya toko-toko yang menjual produk apa itu namanya factory outlet. Kita sebut factory outlet. Menjamur, proliferasi istilah saya, dalam waktu pendek menjamur, tetapi rontok juga dalam waktu yang sangat cepat. Ada yang bertahan hanya kurang dari 1 tahun. Padahal pada saat itu ada dalam satu wilayah berhadap-hadapan dalam jarak yang relatif 100 meter kiri kanan karena berjejer 3 outlet, factory outlet, dan depannya ada 2, berarti 5 itu dalam radius kurang dari 100 meter. Rontok bersama juga. Karena apa? Karena mereka melihat opportunity yang besar tanpa menguji. Sehingga pasar mengalami kesulitan membedakan. Apa bedanya belanja di factory outlet dengan belanja di pasar yang selama ini mereka suka belanja? Apa bedanya factory outlet dengan bisnis yang sebetulnya kulaan ke Jakarta di Mangga 2 atau di Tanah Abang terus dijual kembali? Apa bedanya factory outlet dengan pasar untuk barang-barang reject? Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri. Karena itu, kalau ditanya bagaimana caranya, para pemilik atau para pendiri startup itu harus melepaskan diri dari egonya dia, tapi kembali berkonsultasi pada orang-orang yang sudah makan asam garam, seperti Pak Rudi, seperti Pak Denis, yang mungkin, maaf, oleh orang-orang tertentu dianggap pendekatannya terlalu konvensional. Tetapi justru di situ yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Dalam stakeholders tadi, salah satu diantaranya adalah investor. Apakah kita dapat nasihat yang cukup untuk memilih siapa calon investor yang tepat? Karena saya bertemu dengan startup yang investornya nggak tepat. Ada yang nggak komit, memberikan dana tidak lengkap, kemudian mengklaim bahwa itu punya dia karena memang komitmennya perusahaannya gede, tapi kan nggak dilengkapi, sehingga terseok-seok nggak karuan. Manajemen tim mengalami kesulitan untuk bergerak, bukan karena mereka nggak bisa bergerak, karena memang tidak ada amunisi yang cukup untuk itu, karena komitmen dari investor yang tidak jelas. Kalau saya bilang bukan prestasi. Hal-hal yang seperti ini perlu jadi perhatian kita. Jangan lupa wawancarai juga calon customer. Apa keinginan mereka. Kira-kira itu Mas Panji. Untuk bisa mengantar. Terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Dan tadi pagi juga saya sempat stalking, istilahnya kepo-kepo ke akun Instagramnya Pak Roni. Tadi pagi juga sempat ada Zoom meeting juga ini ya. Kolaborasi Pak Roni dengan Pak Rudi Palmater, luar biasa. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat yang pingin tahu agenda dan aktivitasnya Pak Roni, bolehlah ya, Anda bisa coba untuk follow akun Instagramnya Pak Roni di Mustamu Roni, double N ya, Mustamu Roni. Langsung nanti followernya banyak ini Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Baik, saya juga sapa untuk yang sudah join. Di antaranya ada, selamat pagi Bu Nur Intan, Ibu Julia juga selamat pagi. Ya, ini mungkin lagi sambil aktivitas nih Bu Julia. Baik, saya ke Pak Lukmansa. Pak Lukmansa, selamat pagi Pak. Pak Lukman. Ya, selamat pagi Pak Panji. Iya. Pak Lukmansa ini baru pertama kali join di program komunikasi bisnis ini Pak ya? Ya, betul. Iya. Kalau boleh tahu bisnis apa sekarang Pak yang ditekuni Pak? Saya juga aktif di bidang consulting Pak. Yang saya ambil dari pengalaman sebelumnya selaku sebagai trade advisor bersama kedutaan Swiss di Jakarta. Jadi sebelumnya saya di perbankan dan di capital market, pasar modal. Kemudian saya punya misi untuk bantu pihak Swiss ya, pihak pebisnis dan
perusahaan-perusahaan kecil menengah juga market entry ya ke Indonesia untuk ekspor atau untuk bisnis. Dan saya pengalaman banyaknya di Swiss Embassy sebagai trade advisor. Kemudian saya pensiun dini dan sekarang saya sebagai konsultan untuk bisnis keuangan juga, Pak. Jadi saya tertarik mengenai topik yang hari ini dibawakan oleh Pak Roni Mustamu, dan saya juga ingin banyak belajar dari bapak-bapak ibu yang di sini hadir. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Lukman, ini tadi Anda juga bercerita tentang aktivitas sebelumnya sebagai trade advisor bagi banyak perusahaan. Kalau Anda boleh kasih saran atau mungkin komen tentang tema kita, apa yang menjadi penyebab perusahaan rintisan ini kadang-kadang gagal begitu? Baik, Pak Panji. Ya, yang disampaikan oleh Pak Roni, saya setuju bahwa memang kendala-kendala di awal berhubungan dengan mungkin research yang sebelumnya belum lengkap dilakukan ya. Maka dibutuhkan juga konfirmasi, yaitu testing market, dan yang penting juga kecocokan antara pebisnis pelaku ya yang datang sebagai startup dengan investor ya. Nah, di sini mesti ada visi yang bersama gitu ya. Mesti ada pahaman yang klop ya, artinya yang saling mengisi ya, dan tujuannya bersama. Menurut saya kalau ingin ada peningkatan sukses, mesti diuji juga pemahaman ya tentang bisnisnya, kemudian tentang tujuannya, dan juga ada unsur pemahaman win-win ya, artinya bahwa upaya startup itu harus ada unsur win-win. Jadi jangan mementingkan hanya pihak startup, tapi juga semua stakeholders, semua pihak yang akan merasakan dengan produk baru atau ide bisnis baru dan sebagainya gitu. Jadi win-win itu bisa diciptakan dan itu akan saya pikir lebih menjamin keberhasilannya dari startup. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman sudah berbagi insight atau wawasan kepada kami semua di sini. Saya juga ingin sapa Bu Distrik Governor Bu Lina Suratman. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Sehat? Baik, sehat, luar biasa. Wah, ini baru masuk sudah disenggol. Saya nggak berani nyenggolnya terlalu keras, nanti jatuh ya. Baik, terima kasih Bu Lina sudah join. Saya sebelum komersial break, saya beri peluang juga untuk Pak Rudi Balmater. Tadi pagi sempat ada agenda dengan Pak Ron ini, ngomong-ngomong soal korupsi di rumahnya. Luar biasa. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji, dan selamat pagi Profesor Roni, dan juga my District Governor nominee Bu Lina, and my Chairman of AIM, Pak Dinis. I still call you my Chairman, and Pak Yanto. Good morning. Sebenarnya sebelum krisis 2019 itu sebelumnya startup companies sebenarnya sudah menjadi dipelopori, dan industri travel, hospitality, loyalty, consumers, dan saya merasa bangga bahwa Indonesia itu menjadi number one in ASEAN countries dalam startup companies. Even today banyak unicorn Indonesia. Saya merasa bangga bahwa negara Indonesia sekarang dipelopori beberapa IT teknologi, sebab startup company successful di dunia global seperti Gojek, seperti Tokopedia. Namun dalam topik yang dibahaskan oleh Profesor Roni, memang startup companies ada beberapa tantangan berat. Pertama-tama itu adalah
bagaimana sustainability daripada developing mengenai sales, revenue model. Ini yang menjadi kendala dari startup companies. Sebab kalau revenue model tidak sustainable, tidak bisa dipertahankan, ini namanya burning rate daripada cash outflow sangat besar. Cash adalah menjadi a big problem. Sebab masalahnya beberapa sources money, seperti yang mungkin pengalaman dari Pak Lukmansa, venture capital, private equity, corporate banks, mereka sekarang berhati-hati dalam pandemic crisis ini. Apakah memang mereka revenue model, omset itu adalah sustainable. So ini harus di-prove. Itu yang pertama is sales development. Number 2 issue yang seperti dikatakan adalah the quality of the people. Memang kadang-kadang startup investors ini mereka memilih untuk menjadi board of directors atau CEO. Padahal mereka hanya knowledge-nya teknologi, bukan mengenai behavior of the consumers, how to touch the consumers. Nah, ini salah satu problem yang saya lihat dari beberapa startup companies, kenapa tidak sustainable? Because mereka membangun the business, mereka pikir bahwa they can also get the sustainable sales. Ini kan different skills, different keterampilan dan knowledge. So, jadi ini memang yang harus berhati-hati. Sebab tadi Profesor Roni mengatakan ego. Ego itu is edging God out. Eliminate God from our heart. That's the meaning of ego. You see? Mereka pikir bahwa assuming that they set up the company, mereka punya power, punya position, tapi business is cruel. Business hanya membaca the revenue model and the profitability model. So itu yang sangat diperhatikan, sebab pada saat ini sekarang beberapa investor are looking on opportunities, but mereka harus mencari the qualified manpower untuk membaca the market, whether it is sustainable or not, supaya return of investment can be guaranteed, and also making happy all the funds provider, bankers or venture capital and other things. So these are the two major issues menurut saya sih. 2C, number 1 customers, number 2 cash. So these are the two, and also number 3 is the manpower capability. Those are the 3 important things on startup companies. Terima kasih banyak Pak Panji and Pak Roni dengan subjek ini. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmater, tadi juga sudah menyinggung soal unicorn. Mudah-mudahan beberapa startup di negara kita ini akan berevolusi menjadi dekakorn gitu ya. Syukur-syukur bisa menyamai Google gitu Pak Rudi ya. Yes sir. I hope so. Baik, Pak Rudi dan juga partisipan yang lain, kita jeda dulu, kita akan ikuti komersial break berikutnya. Nanti akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan juga nanti ada peluang untuk partisipan yang lain akan menyampaikan pandangannya terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu Why Startup Fail. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadwal chef Telegram bareng Minamas Sarden. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia, lebaran bahagia. Banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000,
kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000, pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyowaru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Ramayana Mall. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesen tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Sahabat yang suka pie, perlu coba pie buatan Pawon Sumringah. Menyediakan aneka pie brownies, pie susu, pie buah. Pie buatan Pawon Sumringah dari bahan-bahan pilihan dengan mengutamakan kualitas rasa, dikemas dalam box yang kokoh, yang dapat melindungi pie tetap utuh. Harga terjangkau dengan rasa yang terjamin. Info pemesanan silakan hubungi 0857 3111 6191, 0857 31 3 kali 6191. Follow Instagram @pawonsumringa dan Facebook Pawon Sumringah. Pawon Sumringah, nikmatnya sejak dari mata turun ke lidah. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan hanya di Q5 Stick. Makan stick sepakat mulai 25.000 saja. Q5 Stick buka selama bulan puasa tanggal 13 April sampai 25 April 2021, jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sementara mulai tanggal 25 April sampai 12 Mei 2021, jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkap hubungi 0859 3224 4355, 0859 3224 4355. Follow juga Instagramnya @Q5Stick&Ball dan Facebook Q5 Stick and Ball. Q5 Stick and Ball, Q5 bintang 5. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting, dengan tema kita Why Startups Fail. Dan 0811 309 1009 untuk Anda yang ingin bertanya dengan pakar-pakar bisnis, silakan Anda sampaikan, atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin menyapa one of the best chairman, Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji. Luar biasa semangatnya Pak Denis ini ya. Ya, dipaksa sama Pak Roni soalnya. Monggo Pak Denis.
Baik, saya pertama suka sekali ya temanya, dan jujur barangkali itu bukan sesuatu yang gampang untuk dijawab, ya. Terus Pak Rudi juga sudah menjelaskan dengan sangat baik tadi, dan kalau nggak salah Pak Andreas juga sudah ada di chat room tadi saya baca sebentar. Yang intinya akhirnya luck factor, faktor keberuntungan, ya. Saya pikir memang yang jadi masalah tuh kadang-kadang orang memasuki startup itu kurang analisa dan evaluasi yang cukup gitu. Ya, jadi ya minta maaf barangkali kata-katanya modal nekat gitu. Karena kalau modal nekat ya hasilnya ya dua, kalau bagus, kalau itu ya berarti dia beruntung, ya. Kalau dia nggak bagus atau fail ya berarti dia salah masuk bisnis ini. Nah, jadi itu yang mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, cuma masalahnya kalau orang seperti saya juga barangkali Mas Panji dan teman-teman karena mikirnya berlebihan gitu ya, jadi selalu nggak berani juga gitu ya. Karena udah kebanyakan takutnya dulu gitu ya. Bukan berarti bintangnya Libra ini Pak Denis ya? Iya, bukan, kebenaran saya Gemini ya, jadi memang ya Gemini rada hati-hati gitu. Nah, yang kedua barangkali ada contohnya perusahaan-perusahaan yang besar, saya nggak etis kalau sebut namanya. Itu kan memang mereka startup, tapi mereka yang kita selalu kenal namanya katanya bakar duit kan gitu, bakar duit. Nah, kalau kita belum punya kemampuan itu memang juga saya rasa agak susah ya. Nah, saya juga kadang-kadang bingung, zaman sekarang orang masih ada yang bakar duit nggak sih sebenarnya gitu loh ya. Cuman itu yang barangkali bisa kita lihat beberapa tahun terakhir ini dan memang hasilnya ada gitu. Pertanyaannya, apakah itu dibilang bisa berhasil atau enggaknya saya nggak berani menjawab. Yang sudah pasti memang itu menjadi terobosan bisnis baru ke depannya. Mungkin tambahan saya cuma itu aja Mas Panji. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Denis. Sukses juga untuk aktivitas. Baik, sebelum ada beberapa pertanyaan ini yang juga sudah disampaikan oleh Pak Andreas via chat ini. Bentar, saya coba cek. Oke, sebelum nanti dibacakan oleh Pak Andreas sendiri, saya ingin ke redaksi dulu untuk mengecek pertanyaan yang sudah dihimpun oleh redaksi di WA 0811 309 1009. Ada Rizka. Ya baik, ada 5 pertanyaan yang masuk di WA redaksi. Yang pertama dari Benny di Tanggulangin. Untuk mengurangi menurunnya nilai harga jual batik cetak itu sendiri, apakah perlu bikin hak paten? Yang kedua dari Asanti di Ganting. Jadi sebenarnya startup itu lebih membantu apa merusak citra bisnis Pak? Dari startup entrepreneur, oke. Dari siapa tadi? Asanti. Oke. Yang ketiga dari Sulastri di Bluru. Untuk produksi desain kan yang akan kita tunjukkan ke pasar kan perlu modal Pak. Nah, efisiennya bagaimana? Oke. Yang keempat dari Kinanti di Trenggalek. Apa perbedaan UMKM dengan startup? Sih Pak, saya sedikit bingung. Yang kelima dari Avandi di Bondowoso. Di sisi investor, nilai apa yang perlu dilihat ketika ingin kerjasama dengan startup? Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya di 0811 309 1009. Saya coba cek di chat Zoom. Ini ternyata banyak ini yang sudah. Dari siapa ini? Pak Andreas. Pak Andreas, monggo Pak, ada peluang untuk Anda bertanya. Silakan Pak Andreas. Pak Andreas? Mungkin sedang sibuk atau? Oh ya, itu udah muncul. Monggo Pak Andreas. Maaf sebentar aja ya. Siap. Di rumah sakit. Mungkin bisa mendapat masukan Prof. Karena yang survei itu langsung dari universitas salah satu perguruan tinggi di Bandung. Dan
dia teliti dan saya tanyakan, ternyata setelah 6 tahun yang bertahan itu cuma 5%. Walaupun ekosistemnya bagus, timnya itu sangat baik, sangat pintar-pintar orangnya, organisasinya baik, pendanaannya baik, tapi yang saya heran kenapa bertahannya cuma tinggal 5% termasuk usaha. Dan mereka sendiri pun sebetulnya sanksi kira-kira apakah usaha sosial itu bisa bertahan, dan akhirnya pelatihan semacam itu yang melibatkan banyak biaya dihentikan. Jadi hanya pelatihan selama 3 tahun, melatih sekitar 200 usaha sosial, sekarang pelatihan itu nggak dilanjutkan lagi karena dinyatakan tidak efektif. Jadi saya mohon pendapat kira-kira sebetulnya apa yang membuat usaha sosial itu bisa bertahan atau startup itu bisa bertahan. Iya, baik Pak Andreas. Lagi di rumah sakit ini, lagi besuk atau apa ini Pak? Lagi membawa istri lepas praktek dokter ini. Oh iya, mudah-mudahan selalu sehat ini Pak. Terima kasih Pak. Salam juga untuk istrinya ini. Monggo Pak Roni, tanggapannya ada 6 pertanyaan berarti ini dalam catatan saya ini. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Bagaimana menyiasati batik ya? Gini, kita itu punya pilihan, kita mau tampil sebagai generik atau sebagai sebuah produk yang memang khas. Khas itu biasanya unggul. Unggul itu biasanya pada kualitas. Apakah itu kualitas desain, kualitas proses produksi, dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak bergerak pada sektor yang berbasis pada kualitas tadi, sesuatu yang disebut divers, yang berbeda kan gitu, yang sesuatu yang khas gitu, maka ada kecenderungan kita akan masuk pada kelompok yang generik, yang obralan, gitu kan. Nah, sehingga biasanya terjadilah perang harga di sana. Nah, karena itu kalau kita tidak mau produk batik kita atau yang lain lah ya, sekarang muncul ekoprint, Serat Samia, dan sebagainya, silahkan bangunlah kekhasan itu. Kalau bisa membuat semua orang merasa punya andalan yang terbaik, sehingga mereka tidak akan tergoda dengan sektor usaha yang mengandalkan pada cost leadership, pada semurah-murahnya harga. Kira-kira itu. Pemerintah sendiri banyak sekarang melakukan promosi pada produk-produk lokal, batik, kain tenun, dan sejenisnya. Kedua, startup merusak bisnis? Enggak juga. Semua bisnis itu mulai dari startup. Startup kan kelompok perintisan namanya. Orang-orang yang merintis. Hanya saja kalau mau merintis itu ada jalurnya. Supaya kita tidak perlu melampaui atau melalui jebakan-jebakan yang tidak perlu. Karena di dalam bisnis itu bahkan ada orang yang mengatakan sederhana, sudah pernah ketipu belum? Belum. Berarti belum pengalaman. Kan gitu. Karena di dalam bisnis itu banyak juga singa-singanya, buaya-buayanya yang kita tiba-tiba sudah baik-baik aja masih tetap tertipu. Gitu. Startup perlu didampingi, perlu meningkatkan kualitas dirinya, dan yang lebih penting adalah perlu mempersiapkan diri. Suatu saat mungkin kita akan diskusi tentang design thinking, sebuah pendekatan yang mendorong orang untuk terhindar dari persoalan yang tadi saya sebut. Belum dites di pasar sudah langsung masuk begitu hanya karena terpesona oleh ceritanya orang misalnya. Tadi ada yang tanya, desain kan perlu modal, betul. Karena itu kita mesti paham, pilihannya kan dua. Kita punya uang sendiri atau kita mengajak orang lain untuk menyumbangkan uangnya demi penguatan bisnis kita. Itu pilihan. Nah, orang-orang tertentu memilih, saya nggak mau melibatkan dana orang lain, saya mau saya sendiri. Nah, kalau dia keuangan yang nggak kuat, maka dia bertahap naiknya itu, nggak bisa melakukan lompatan. Mereka yang bisa melakukan lompatan, biasanya disuntik oleh dana yang cukup besar, apakah dari dirinya sendiri atau pihak lain, itu pilihan. Jadi memang harus dilakukan. Kalau enggak ya kita generik gitu. Tadi ada pertanyaan apa beda UMKM dengan startup. Startup itu kelompok perintisan, orang yang merintis. UMKM itu bisa saja sudah bukan startup, tapi nggak gede-gede, gitu kan. Masih kecil dan menengah terus gitu. Tapi suatu saat memang urutannya adalah dari startup, orang-orang mulai bergerak, terus kemudian jadi bisnis yang baik, dia akan menata semuanya, maka sistemnya bagus, strukturnya jelas, dia akan jadi UMKM, diharapkan suatu saat membesar.
Hari ini apalagi akibat pandemi COVID, pemerintah memberikan insentif yang luar biasa kepada kelompok UMKM dan kelompok koperasi. Itu perlu dimaksimalkan, tapi begini, dana itu hanya akan jadi persoalan kalau kita tidak tahu bagaimana membelanjakannya dengan tepat dan bijak. Jadi itu mesti kita cari ya. Pertanyaan yang kelima, dari sisi investor apa yang perlu dilihat? Investor itu ada dua jenis. Yang satu yang disebut angel investor. Itu kelompok orang yang sebetulnya hanya kepingin supaya dunia ini jadi lebih baik, terus didoronglah orang-orang itu supaya bisa dapat akses pada dana. Yang kedua adalah investor yang murni. Tapi bagaimanapun juga, dua-duanya hitungan adalah hitungan bisnis. Tidak mungkin investor itu, walaupun angel investor, memberikan dananya kalau hitungan bisnisnya tidak kuat. Karena itu saran saya, dua tahapan. Tahapan yang pertama, buat atau bangun bisnis modelnya. Siapa pasar sasaran yang Anda akan hadapi atau akan Anda layani, produk barang jasa apa yang tepat buat Anda untuk melayani pasar sasaran itu, bagaimana caranya mereka tahu bahwa Anda punya produk barang atau jasa untuk melayani kebutuhan dan keinginan mereka. Keempat, bagaimana membuat mereka cinta dan selalu loyal pada produk barang jasa Anda. Dan kelima, Anda harus tahu kalau sudah dijalankan, nemu, dalam tanda kutip, nemu duitnya dari mana. Dapat duitnya dari mana? Karena tidak selalu apa yang terpromosikan itu sumber dana utama. Saya beri contoh, banyak bisnis bioskop yang sebetulnya pendapatannya dari snack dan drinks. Kan gitu, dari makanan minuman gitu. Banyak perusahaan makanan yang sebetulnya dapatnya itu dari minuman. Dan itu yang mesti kita lihat, kita hitung dengan tepat. Kalau Anda menjual sesuatu, jangan-jangan pendapatan Anda sebetulnya lebih banyak, walaupun sedikit, tapi rutin dari servis. Itu juga bisa terjadi gitu, dari pemeliharaan. Nah, itu mesti diketahui. Nah, sesudah itu baru Anda lihat aktivitas utama saya yang banyak apa, sumber daya yang saya butuhkan apa saja, siapa mitra kerja saya, dan terakhir Anda harus hitung bagaimana struktur biayanya. Nah, antara struktur biaya dan asal pendapatan tadi harus dipertimbangkan, harus match. Nah, disinilah muncul yang namanya serakah atau realistis. Ada orang yang serakah, beli mesin harganya mahal, dia potong, dia hitung hanya dalam 3 tahun harus kembali. Karena itu harga jualnya terbebani oleh biaya mesin, yang sebetulnya mungkin bisa dilebarkan menjadi 10-15 tahun untuk kepentingan itu. Sehingga perusahaan atau negara lain bisa menjual dengan harga yang sangat murah. Itu memang menjadi tantangan dan keserakahan itu mesti. Nah, kalau kita sudah tahu bisnis model itu, kemudian kita bisa masuk kepada bisnis plan, rencana bisnisnya. Di situ hitung-hitungan keuangannya semua masuk, begitu ya. Nah, nanti bagaimana investor berhitung? Nah, itu adalah keahliannya Pak Rudi dan Pak Denis. Mereka akan melihat di situ bermanfaat nggak? Karena begini, meskipun Pak Rudi dan Pak Denis itu punya semuanya, punya dananya, punya keahliannya, tetapi kalau merasa bahwa ini bukan sektor bisnis yang saya mau, ya nggak bisa. Mereka nggak akan kasih dananya. Gitu. Kenapa? Karena setiap investor itu punya selera, apalagi kalau itu adalah perusahaan, dia akan punya yang namanya arah. Jadi hanya sektor-sektor tertentu, meskipun duitnya banyak, belum tentu orang yang di sektor otomotif itu tiba-tiba mau masuk ke sektor pertanian, kehutanan, atau masuk sektor perikanan, dan seterusnya. Ya, itu mesti jadi pertimbangan selera masing-masing. Yang terakhir tadi dari Pak Andreas di Medan, apakah betul keberuntungan? Ya, memang sektor bisnis itu ada satu yang nggak bisa diukur, yaitu hasil doa dan luck atau keberuntungan itu. Karena ada orang-orang tertentu yang memang tiba-tiba mendapatkan keberhasilan besar karena sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Dia beruntung karena ada perubahan. Misalnya Krismon 98 dulu ada yang beruntung. Siapa? Mereka yang sudah siap dengan model-model produk berwawasan lingkungan yang recycling produk gitu. Nah, hari-hari ini
kalau Anda kebetulan menjadi distributor di sektor farmasi dan kesehatan lah, maka Anda akan diuntungkan luar biasa. Kenapa? Karena Anda masuk di wilayah yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Sekarang ini namanya vitamin, obat. Orang itu rela utang, rela menjual asetnya demi memperoleh obat dan vitamin itu, demi kesehatan. Karena hari ini keselamatan lebih penting dari pertumbuhan ekonomi, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau Anda bisnis di sektor ini, ya tiba-tiba Anda akan banyak saja. Makanya itu saya agak heran ketika melihat di Bursa Efek itu beberapa kelompok sektor farmasi kok turun gitu kinerjanya. Ini pasti ada sesuatu yang aneh yang harus dijelaskan. Nah, yang kedua, hasilnya tadi kenapa hanya 5%? Pak Andreas, kita sedang bicara startup. Barangkali yang tadi dibahas adalah tentang socio entrepreneurship. Jadi kewirausahaan sosial yang bisa juga adalah startup pada mulanya. Tetapi tidak semua startup adalah kewirausahaan sosial. Dalam catatan saya, startup maupun kewirausahaan sosial itu yang dianggap tidak efektif, itu lebih karena persoalan kedua tadi. Para pendirinya, para pelakunya terlalu bersemangat tanpa sempat melihat konteks di sekitarnya. Pasar tidak dijaga dengan baik. Karena itu, kalau kita mau melakukan sesuatu, dua aja yang diukur. Pertama adalah, kita lihat, ada nggak gap? Gap itu artinya kebutuhan dan keinginan di dalam pasar yang belum terpenuhi. Kedua, kalau seandainya itu kita penuhi, ada pasarnya nggak? Cukup nggak? Volumenya, size-nya, supaya kita bisa melakukan bisnis di sana. Jadi agak aneh kalau dikatakan bahwa semuanya baik, bisnisnya baik, pasarnya baik, tetapi kok rontok hanya 5%. Bisnis itu, dalam keyakinan saya, ketika permintaannya tinggi, dia tidak akan mengatakan, saya berhenti ya, saya nggak mau bisnis ini. Gitu kan? Kecuali ada hal-hal yang sangat pribadi. Anda jualan motor, dan tiba-tiba tiap hari yang datang 100 orang untuk membeli. Kecil peluangnya buat saya untuk memahami tiba-tiba Anda mengatakan, saya berhentilah jualan motor. Gitu. Kenapa? Karena di situ jelas ada bisnisnya. Jadi perlu digali sebetulnya lebih dalam tentang ada apa di balik statement baik yang tadi dikatakan sehingga menurut hemat saya cukup membiaskan. Karena kalau pasarnya merespon dengan baik, bisnis mestinya nggak mati. Gitu. Apalagi kalau orangnya juga tadi dikatakan orangnya sudah baik, manajemennya baik, artinya kan efektif, efisien. Pasti ada sesuatu yang unspoken, gitu, untold stories-nya itu ada. Nah itu yang mungkin harus diangkat. Kira-kira itu, Mas Panji, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Roni, luar biasa. Pak Roni, terakhir closing remark dari jenengan. Ya, saya kembali kepada simpulan saya tadi. Yang pertama adalah kalau kita mau masuk merintis sebuah bisnis, satu, libatkan para pemangku kepentingan yang memang terkait, yang relevan, begitu ya. Termasuk di antaranya adalah calon investor dan calon customer. Sehingga kita bisa tahu seleranya kemana, kita bisa bekerja dengan baik bersama. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan, terlalu cepat memaksakan untuk mengisi peluang itu sebelum kita melihat, meneliti, mengkaji, menguji pasar itu. Pendekatan seperti design thinking itu adalah salah satu pendekatan yang sangat baik untuk kita pertimbangkan. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni untuk inspirasi bisnisnya yang luar biasa dan juga untuk partisipan yang lain, para pakar bisnis. Sukses untuk aktivitasnya dan salam sehat. Semoga lancar ini. Salam sehat semuanya, Mas Panji, Pak Roni, Pak Terima Rudi, kasih, Chief Dennis. Ya, Pak Yanto. Terima kasih, Pak Yanto. Ya, Selamat baik. pagi. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini dengan tema Why Startups Fail. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.